Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Yeremia pasal 4 ayat 4. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit khitan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan. Oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Perintah Tuhan untuk menyunat ketika anak masih berumur 8 hari terbukti secara medis merupakan masa yang tepat supaya luka cepat sembuh. Bagi orang dewasa, rasa nyeri setelah disunat adalah hal yang wajar karena kulit yang terasa perih akibat luka belum menutup dan baru pulih secara perlahan sampai 6 minggu. Rasa nyeri tersebut lazimnya berlangsung selama 3 minggu. Dengan 2 minggu pertama, kemaluan laki-laki akan terasa sangat sensitif serta tampak kemerahan, bahkan membengkak dengan sesekali mengeluarkan darah atau cairan plasma. Rasa nyeri dan pemulihannya yang relatif sangat lama setelah disunat tersebut pernah digunakan oleh anak-anak Yakub sebagai tipu muslihat untuk membalas dendam kepada Sikem yang telah berbuat nista dengan mencemari Dina, adik perempuan mereka. Dikisahkan bahwa Sikem dengan mengajak Hemor ayahnya ingin bertanggung jawab menikahi Dina. Namun anak-anak Yakub yang sangat sakit hatinya berkata demikian. Kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yakni setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu. Maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi. Setelah Sikem menyetujui usul tersebut dan setiap laki-laki dewasa di negerinya juga disunat, maka pada hari ketiga ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah Simeon dan Lewi, 2 orang anak Yakub. Masing-masing mengambil pedangnya dan menyerang dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki dewasa di negeri tersebut. Demikianlah kisah tragis dari suatu pembalasan dendam yang brutal dan sangat kejam oleh anak-anak Yakub yang memakai sunat sebagai tipu muslihat untuk mengelabui orang-orang dari bangsa kafir yang tidak bersunat. Kejadian pasal 34 ayat 1 sampai 31. Pada masa kini di zaman modern ini, sunat sudah merupakan sesuatu yang umum. Namun berbeda dengan bangsa Israel yang melakukan sunat sebagai tanda perjanjian dengan Tuhan secara turun-temurun, maka bagi orang-orang dari segala bangsa pada masa kini umumnya hanya melakukan sunat atas dasar pertimbangan faktor kesehatan. Pada masa kini di zaman modern ini sudah diketahui secara pasti bahwa sunat akan mengurangi risiko infeksi saluran kemih yang bisa merujuk kepada masalah ginjal. Dan secara umum, sunat juga mencegah timbulnya penyakit karena membuat kemaluan laki-laki lebih mudah untuk dibersihkan sehingga kesehatan kemaluan laki-laki lebih terjamin. Jadi, sunat lahiriah dengan memotong kulup atau kelopak kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dapat dipahami sebagai suatu cara untuk menyingkirkan segala kekotoran sekaligus juga untuk menjaga kesehatan. Pengertian harfiah inilah yang dipakai oleh Yeremia sebagai pijakan untuk memberi pengertian tentang sunat hati. Apakah sunat hati itu? Sunat hati adalah sunat di dalam hati
atau sunat secara rohania, yaitu suatu usaha untuk memotong kulup hati yang keras karena dosa, supaya hati tersebut kembali menjadi bersih dari segala kejahatan yang kotor dan menjijikkan di hadapan Tuhan, dan sekaligus menjadikan hati tersebut sehat kembali supaya dapat melakukan kehendak Tuhan. Kepada orang Yehuda dan penduduk Yerusalem yang terlena hidup dalam kekotoran dosa yang merupakan kekejian di hadapan Tuhan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, maka Yeremia dengan tegas memberikan teguran keras untuk bertobat. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit khitan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Yeremia pasal 4 ayat 4. Sunat hati sebagaimana teguran Yeremia inilah yang kemudian juga dipakai oleh Paulus untuk menegaskan pentingnya hidup suci dan kudus sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kepada jemaat di Korintus, Paulus menulis sebagai berikut. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. 1 Korintus pasal 7 ayat 9. Dan kepada jemaat di Galatia, Paulus menulis demikian. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Galatia pasal 6 ayat 15. Selanjutnya, kepada jemaat di Filipi, Paulus mengingatkan supaya mereka waspada terhadap penyunat-penyunat palsu yang menekankan sunat lahiriah. Paulus menulis sebagai berikut. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Filipi pasal 3 ayat 3. Jadi sahabat-sahabat Kristus, kiranya kita semua dimampukan untuk melakukan sunat hati. Amin.